Pagi Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau rasakan lawatannya, kita mau masuk dalam hadiratnya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu
Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali kita akan renungkan firman Tuhan dan saat ini saya angkat sebuah kisah dalam Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pada hari raya Tuhan Yesus berada di kolam Bethesda. Nah, Bethesda ini artinya adalah rumah belas kasihan. Dan memang banyak terdapat orang yang memerlukan belas kasihan. Ada orang buta, timpang, dan lumpuh. Mereka semua menantikan kesembuhan di kolam itu karena sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun dan menggoncangkan air kolam. Dan siapa yang pertama kali masuk, maka dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, tentu ini menjadi sebuah syarat yang berat bagi orang-orang yang sakit, ya, apalagi orang yang lumpuh. Dan dari antara banyak orang itu terdapat seorang yang sudah 38 tahun mengalami lumpuh. Tidak dicatat memang berapa lama dia sudah ada di kolam itu. Tapi yang jelas dia sudah begitu lama menghadapi penderitaan karena kelumpuhan. Nah, Tuhan Yesus melihat orang ini. Tuhan Yesus mengerti dan mengetahui dengan pasti apa yang dia alami. Baik secara fisiknya maupun batinnya yang juga mengalami sakit. Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Nah, pertanyaan ini memang sebenarnya tidak memerlukan jawaban, bukan? Karena memang orang-orang yang di kolam itu memerlukan kesembuhan, menginginkan kesembuhan. Tapi yang kita dapat pelajari bahwa memang Tuhan Yesus menginginkan untuk kita mengungkapkan apa yang menjadi permohonan kita. Dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Dan senada dengan itu Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ketika kita menyampaikan permohonan kita, maka secara tidak sadar kita sebenarnya sedang membutuhkan hal tersebut. Nah, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari kolam Bethesda ini. Yang pertama, pertanyaan Tuhan Yesus kepada orang lumpuh ini sebenarnya mengalihkan perhatian orang lumpuh dari kolam ya sebagai sarana, dari orang-orang yang ada di sekelilingnya kepada Tuhan Yesus. Nah, dia harus belajar mengenal pribadi Allah yang berkuasa menyembuhkan dan memiliki belas kasihan. Nah, ketika kita mengenal Allah dengan benar, ya, maka kita tidak akan salah fokus. Ya, karena memang banyak orang yang pada akhirnya ketika menghadapi masalah, menghadapi sakit, yang dituju pertama kali adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Siapa yang dapat menolong saya? Apakah rekan saya atau keluarga saya? Ketika sudah mentok baru kepada Tuhan. Nah, ini jalur yang salah. Orang menjadi salah fokus, ya. Tapi kalau kita mengenal pribadi Allah dengan benar, maka itu akan memberikan pengharapan yang pasti di tengah-tengah keadaan dunia yang bisa mengecewakan kita. Nah, orang lumpuh ini kecewa dengan keadaan. Mengapa? Karena tidak ada orang yang bersedia untuk menolong dia. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menolong saya untuk menurunkan saya ke kolam ketika airnya goncang." Ya, karena selalu keduluan dengan orang lain. Nah, ini hal yang pertama, kita harus mengenal Allah dengan benar supaya kita tidak salah fokus. Lalu yang kedua adalah kolam Bethesda ini seharusnya benar-benar menjadi rumah belas kasihan. Nah, ironinya banyak di antara mereka yang tidak memiliki belas kasihan. Bahkan orang lumpuh ini tidak memperolehnya dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Lalu bandingkanlah dengan peristiwa orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya, yang naik ke atap lalu menurunkan tepat di sampingnya Tuhan Yesus dan memperoleh mujizat kesembuhan. Nah, jika di kolam Bethesda itu, di rumah belas kasihan itu, ada orang-orang yang memiliki belas kasihan, pasti semuanya bisa rata ya mendapatkan kesembuhan dari kolam itu. Bisa digunakan dengan cara antri atau bagaimanalah supaya mereka bisa saling menolong satu dengan yang lain. Nah, Galatia pasal 6 ayat yang kedua berkata, "Hendaklah kalian saling membantu menanggung beban orang, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus." Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini dituliskan demikian, ya, supaya kita saling menopang satu dengan yang lain. Ya, karena kita ini adalah gereja Tuhan yang merupakan tubuh Kristus, yang seharusnya saling menopang satu dengan yang lain. Bukan lagi waktunya atau bukan tempatnya di gereja Tuhan itu
kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Meskipun keadaan sekarang ini ya hampir semua orang mengalami kesusahan. Tapi biarlah kita berkaca kepada firman Tuhan, yaitu supaya kita saling menopang satu dengan yang lain. Karena banyak orang yang sakit, ya. Banyak orang timpang, lumpuh, ataupun buta. Mungkin bukan secara fisik, tapi rohaninya mengalami sakit. Dan menjadi tugas kita supaya kita saling menopang satu dengan yang lain. Saling mendoakan, saling mensupport satu dengan yang lain. Nah, biarlah kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kita. Ya, supaya kita dapat mengenal pribadi Allah dengan baik sehingga kita tidak salah fokus dan tidak mudah dikecewakan dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Dan biarlah kita bersedia untuk dipakai oleh Tuhan menjadi tangan dari Tuhan Yesus yang terulur untuk menolong orang lain yang dalam kelemahan. Biarlah pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini untuk firman-Mu dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tinggal di dalam firman-Mu, kami melakukannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami naikkan segala doa kami dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.